Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 143 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur pasal 143 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dalam kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami. Kami mengandalkan kuasa-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami berpasrah kepadamu dengan kuasa Roh Kudus. Kami dituntun memahami firman-Mu. Kami dituntun melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 143, ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan permohonan. Permohonan sangat tepat ketika dalam kesesakan lalu datang pada Tuhan, memohon belas kasih-Nya. Pemazmur 143 yang adalah Daud berseru pada Tuhan, memohon pada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doanya, agar Tuhan menyendengkan telinganya, dan biarlah Tuhan menjawab segala keluh kesahnya. Pertanyaan adalah, mengapakah pemazmur berbuat demikian? Ada apa dengan pemazmur? Ayat 3 mengatakan, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Rupa-rupanya pemazmur dikejar-kejar oleh musuhnya, dan musuh itu akan mencampakkan nyawa pemazmur ke tanah. Dan pemazmur menggambarkan bahwa musuh akan menempatkannya di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati.
Tidak jelas di sini siapakah musuh pemazmur. Yang jelas bahwa pemazmur sedang dikejar oleh musuhnya. Dan dalam kondisi seperti itu, pemazmur mengalami semangat yang lemah lesu dalam dirinya. Hatinya tertegun dalam tubuhnya. Ayat 4 bacaan ini. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur kemudian teringat pada pekerjaan dan perbuatan Tuhan di masa lalu yang pernah pemazmur lihat dan rasakan. Ayat 5 dan ayat 6. Pemazmur sangat rindu Tuhan segera menjawabnya. Sekiranya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap pemazmur. Ayat 7 bacaan ini. Dan sekiranya Tuhan menyatakan kasih setia kepada pemazmur, serta meminta Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Sebab pada Tuhanlah pemazmur berserah. Ayat 8 bacaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, pendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Pemazmur sungguh menaruh harap pada Tuhan atas hidupnya, atas pergumulannya, atas kesesakan yang dialaminya. Karena itu, ia datang pada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Tentu kondisi yang dialami pemazmur dalam bacaan ini mungkin pernah kita alami, atau jangan-jangan bisa jadi kita sedang mengalaminya sekarang. Ada beban, ada pergumulan yang berat, yang sudah tak mampu kita hadapi, yang sudah tak mampu kita pikul. Seperti pemazmur, dirasakan bahwa ia dalam kondisi yang sudah sangat terjepit. Tetapi dalam kondisi seperti itu, pemazmur mengandalkan pertolongan Tuhan. Sekiranya kita juga seperti pemazmur, mengandalkan pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, membawa kehidupannya, membawa berat beban yang dialami, terbuka mengatakan kepada Tuhan, secara jujur, mengungkapkan segala yang dialami dan dirasakan kepada Tuhan. Maka, dalam menjalani hidup ini, yang rentan dengan persoalan, beban, dan persoalan, serta pergumulan, mintalah kuasa Tuhan, datanglah pada Tuhan, mohonlah belas kasihannya. Seperti pemazmur, sekiranya kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan saja, dan sungguh-sungguh berserah hanya pada Tuhan saja, meminta petunjuknya, tetap bertahan pada jalan Tuhan, sebab di jalan Tuhan ada kelegaan. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kedamaian. Oleh cara dan kuasa Tuhan, kita akan memperoleh sukacita, sebab tentu Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalannya bagi kita. Seperti pengakuan Daud dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Dan Tuhan sendiri yang menghalau para musuhnya, musuh Daud. Karena itu mari pun kita mengatakan pada Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Karena gembala yang baik senantiasa menunjukkan
jalan yang terbaik bagi umatnya, bagi saya dan kita semua. Yesus adalah gembala yang baik. Datanglah padanya, berserah padanya. Ia pasti menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengandalkan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami sungguh berserah hanya padamu. Seperti yang ditunjukkan pemazmur dalam bacaan ini. Demikianlah besarnya kerinduan kami ya Tuhan. Datang padamu. Sekiranya Engkau sendiri melihat hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami. Sekiranya Engkau pun mendengarkan setiap permohonan dan doa yang kami naikkan kepadamu. Kami sungguh belajar dari firman ini, melalui kisah Daud dalam bacaan ini, yang datang padamu, memohon pengasihan-Mu, mengandalkan-Mu saja. Kiranya kami pun juga senantiasa demikian ya Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu, mendoakan seluruh kehidupan kami, mendoakan seluruh rencana kami. Kiranya ya Tuhan, kasih setia-Mu terus menaungi kami. Kiranya ya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa kami alami dan kami rasakan dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan kami jalani sepanjang hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk setiap pendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini, di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Kiranya ya Tuhan, senantiasa menaruh harap hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang berjelilah dalam seluruh hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan menguatkan, Tuhan menopang senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Kiranya damai sejahtera-Mu terus melingkupi, sehingga sukacita senantiasa menjadi milik setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya mereka senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari-Mu dinyatakan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap persoalan, untuk setiap pergumulan yang kami alami. Tuhan kiranya menolong dan menopang kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang bersuka cita oleh pertambahan usia. Tuhan senantiasa mengajarkan untuk memaknai usia karunia Tuhan, sehingga terus memakai seluruh hidup ini hanya untuk melayani-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa mengaruniakan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kiranya pemerintah kami terus dikaruniai hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang baik, sehingga terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup setia kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.